Halo, assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan saya, Japan Yos ya. Nah, di video malam kali ini agak gelap-gelap juga. Ini video pakai HP, nggak pakai kamera. Soalnya kalau pakai kamera ntar harus ngedit ke laptop atau komputer. Takut kelamaan, makanya ini saya buat lewat HP aja. Soalnya gini, setiap hari di Instagram saya atau di IG saya itu banyak banget yang nge-DM saya soal tata cara pemagangan ke Jepang, apalagi yang visa Tokyo Gino ya. Yang banyak banget yang menanyakan apakah pemula atau yang belum pernah ke Jepang bisa ambil visa Tokyo Gino. Nah, di video kali ini akan saya bahas dan akan saya bahas satu persatu ya. Yang tanya kemarin lewat IG saya akan saya bahas, tapi yang malam ini akan saya bahas dulu yang ini, yang pemula apakah bisa berangkat menggunakan visa Tokyo Gino. Buat masnya kemarin yang tanya ke Instagram saya, tolong disimak video kali ini, jangan sampai diloncat-loncat agar tidak salah paham ya. Ini akan saya bahas sepengetahuan saya aja. Jadi kalau ada yang ngomen A, B, C, D tolong tulis di kolom komentar, dan kalau ada kesalahan tolong saya dibenahi ya. Dan buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan buat kalian klik tombol lonceng agar mengetahui video-video yang saya yang terbaru, dan dukung channel saya agar semakin bersemangat membuat konten-konten yang lainnya, terutama hal-hal yang ada di Jepang. Nah, kita lanjut lagi soal pembahasannya. Ini bahasan santai aja ya. Ini akan saya bacakan Instagramnya dari siapa ini, dari Mas bisa gitu, pokoknya bla 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 bisa gitu. Nah, ini nanyain ke saya, assalamualaikum bang, mau nanya kalau pemula atau bukan ex Jepang itu bisa mengikuti visa Tokyo Gino atau enggak gitu kan. Nah, itu akan saya jawab menurut pengetahuan saya dan menurut info dari teman-teman saya. Itu katanya bisa, asalkan ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, kalian harus mempunyai GFT basic atau GLPT minimal N4, itu yang syarat utama. Dan yang kedua, kalian harus mempunyai tes kemampuan keahlian yang sudah diverifikasi oleh pihak Jepang. Nah, kalau seperti itu saya tidak tahu caranya gimana. Kalau saya untuk mencari sertifikat keahlian itu saya harus di Jepang selama 3 tahun dulu. Tapi katanya yang pemula juga bisa. Itu harus mempunyai keahlian seperti care worker, perawat, dan yang lainnya. Saya minum dulu. Nah, seperti itu. Dan tentunya harus bisa berbahasa Jepang dengan lancar. Soalnya visa Tokyo Gino itu udah bukan lagi visa pemagang, yaitu hitungannya udah menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Tapi kalau Jisuse atau Kensuse itu termasuk pemagang. Jadi kita di sana itu cuma pemagang, belajar, berlatih. Dan yang buat yang Tokyo Gino, visa Tokyo Gino itu adalah visa untuk tenaga kerja ahli ya. Jadi Anda harus mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kalau saya, keahlian saya di bidang pembangunan atau konstruksi bangunan, jadi saya mempunyai sertifikasi pembangunan itu. Nah, seperti itu. Jadi buat masnya kemarin yang nanyain apakah bisa yang belum pernah ke Jepang bisa mengambil visa Tokyo Gino, saya jawab bisa.
coba tolong konsultasi kepada LPK yang terverifikasi di daerah-daerah terdekat Anda, pasti bisa, dan kemungkinan bakalan dimintain biaya yang cukup besar, kisaran 60 ataupun berapa juta segitu. Soalnya yang LPK normal gitu, yang untuk Jisuse Kensuse itu untuk para pemagang biasanya 30 sampai 40 juta bahkan lebih. Dan saya dulu juga alhamdulillah nggak bayar, cuman lewat sekolah, lewat LPK GIC Jogja dan di Bekasi itu tadi ya. Persyaratannya yang paling umum itu seperti itu. Anda harus bisa berbahasa Jepang aktif dan mempunyai JLPT atau tes kemampuan bahasa, dan yang ketiga harus mempunyai sertifikat atau verifikasi keahlian di bidang tertentu. Seperti itu yang saya tahu, seperti itu umumnya dan gambarnya seperti itu. Kalau Anda udah mempunyai 3 poin tersebut, kemungkinan Anda bisa berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Tokte Kino. Seperti itu. Dan jangan kaget, soalnya visa Tokte Kino itu beda dengan visa-visa yang lain. Kemungkinan Anda di sana akan dilepas, nggak akan seperti Kensuse ataupun Jisuse yang sebagai pendatang, sebagai pemagang ya, seperti itu. Soalnya saya juga mempunyai teman di sana yang Tokte Kino juga dilepas sama perusahaannya, soal biaya hidup dan lain-lain itu, soal kos-kosan dan yang lainnya itu ditanggungkan sendiri. Maksudnya kita harus cari sendiri, harus biaya sendiri dan lain sebagainya, seperti itu. Itu ya buat masnya kemarin, mas siapa itu tadi, udah saya jawab bisa, dan akan saya buatkan video lagi yang kemarin nanyain soal perpanjangan ini ya, kontrak kerja di Jepang, apakah bisa lanjut ataupun harus pulang, itu akan saya bahas di video selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan klik tombol lonceng agar mengetahui video-video saya yang terbaru, dan dukung channel saya terus. Jawabannya saya akan semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan buat kalian yang tidak suka dengan video ini, diamkan saja ataupun skip aja, nggak apa-apa, soalnya ini juga hak kalian. Seperti itu. Gitu aja video singkat kali ini untuk menjawab pertanyaan mas kemarin yang di IG. Udah saya jawab. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya soal hal-hal yang ada di Jepang ataupun pengen mengetahui kebudayaan yang ada di Jepang, bisa tulis di kolom komentar di bawah ataupun ditulis di Instagram saya Sarwanto75. Kalau nggak ada kesibukan dan kalau ada kesempatan akan saya balas satu persatu. Gitu aja video kali ini, video yang singkat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.